Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa Mbak? Ya, sebelumnya mohon maaf ya mengganggu waktunya. Perkenalkan saya dengan Bida Novita. Jadi di sini saya akan bertanya-tanya mengenai kesehatan lingkungan di keluarga Ibu. Apakah Ibu bersedia? Nanti saya tanya-tanya. Ya, bisa. Ya, langsung saja ya Bu. Nanti kira-kira saya membutuhkan waktu sekitar 5 menitan untuk bertanya-tanya. Ya, untuk kebiasaan makanan, biasanya itu keluarga Ibu makannya teratur atau tidak ya Bu? Ya, teratur. Iya, teratur. Kemudian biasanya sehari bisa makan berapa kali? 3 kali. 3 kali. Kemudian biasanya jenis makanan yang dimakan gizi seimbang atau enggak Bu? Ya, saya kira seimbang. Seimbang ya. Biasanya keluarga Ibu kalau melakukan sebelum makan atau sesudah makan itu cuci tangan dulu nggak Bu? Iya, Iya, cuci tangan. Dengan air atau dengan sabun Bu? dengan air. Ya, juga dengan sabun. Iya. Kemudian untuk cara pengolahannya apakah memenuhi persyaratan kesehatan, misalnya mengolah makanan nggak kematangan gitu Bu? Iya. Iya ya. Iya. Kemudian apakah keluarga makan garam yang beriodium? Iya. Iya. Ya, untuk lingkungannya ya Bu, apakah Ibu memiliki jamban atau WC? Punya. Punya. Untuk jambannya bersih nggak Bu? Rajin dibersihkan. Iya, bersih. Untuk keluarga Ibu apakah mempunyai kandang ternak gitu Bu? Punya. Punya. Kandangnya Ibu sering bersihkan atau tidak Bu? Ya, sering. Sering. Kemudian biasanya kalau keluarga Ibu itu buang sampahnya di mana Bu? Di tempat sampah. Di tempat sampah, berarti punya tempat sendiri untuk menampung sampah ya? Iya, punya. Berarti di lingkungan sekitar rumah Ibu sampahnya itu nggak berserakan ya Bu, rapi, bersih? Iya, bersih. Biasanya Ibu membuangan air limbah rumah tangga di mana Bu? Di halaman. Halaman? Iya. Ibu untuk mengakses air bersih di mana Bu biasanya? Di sumur. Di sumur sendiri? Iya. Berarti layak minum ya airnya? Ya. Ya, sudah cukup ya Bu, mungkin itu yang saya tanyakan. Semoga keluarga Ibu sehat-sehat ya. Kalau Ya. begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, Mbak? Terima kasih. Permisi ya Bu. Iya, ada perlu apa? Ya, sebelumnya mohon maaf ya, saya mengganggu waktunya. Jadi perkenalkan dulu, saya dengan Bida Novita. Jadi maksud dan tujuan saya ke sini akan bertanya-tanya. Ini kan ada program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga atau biasa disingkat dengan PISPK. Nanti saya akan bertanya-tanya mengenai keluarga Ibu. Apakah Ibu bersedia? Insyaallah, saya. Ya, saya akan bertanya ya Bu. Sebelumnya saya bertanya, untuk suaminya lagi gak di rumah ya Bu? Iya, enggak ada. Cuma ada anaknya? Iya, Ada. Kalau boleh tahu anaknya usianya berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun ya. Ya, kalau begitu saya bertanya dengan Ibu dulu ya. Ibu sebelumnya apakah mengikuti program KB? Iya. Iya. Kemudian apakah Ibu pas waktu persalinan atau melahirkan Ibu di fasilitas kesehatan? Iya. Di mana Bu kalau boleh tahu? Di puskesmas. Di puskesmas.
Ya, apakah waktu dulu anak ibu mendapatkan imunisasi dasar lengkap? Ya, Mendapatkan. Kemudian, apakah anak ibu waktu kecil mendapatkan ASI eksklusif selama 2 tahun? iya, Mendapatkan. Untuk balita, apakah dalam pemantauan pertumbuhannya itu sesuai dengan usianya, Bu, waktu kecil? iya, Normal ya? normal. Ya, sebelumnya saya mau tanya, apakah di keluarga ibu ada yang menderita TB paru atau hipertensi? Tidak ada. Tidak ada. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, apakah di keluarga ibu ada anggota yang mengalami gangguan jiwa? Tidak. Apakah ada yang merokok Bu di keluarganya? Tidak. Tidak ada. Apakah keluarga ibu itu ada kartu jaminan kesehatan nasional, misalnya BPJS atau KIS? Iya, ada. Ya, biasanya ibu kalau mengakses air bersih itu di mana Bu? Di sumur. Sumur sendiri? Iya. Berarti airnya layak minum ya? Bersih Iya, ya? bersih. Ya, apakah ibu menggunakan jamban yang sehat? Sehat. Sehat, bersih ya? Bersih. Biasanya ibu rutin nggak membersihkannya? Biasanya 1 minggu berapa kali? Setiap hari. Setiap hari? Iya. Ya. Terima kasih ya Bu, mungkin itu yang saya tanyakan. Ya, sama-sama. Sebelumnya maaf ya Bu, mengganggu waktunya. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Apa ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya akan bertanya pada Mbak ya. Iya. Mbak benar dengan Mbak Safira? Iya, benar. Ya, kalau boleh tahu usianya berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun ya. Ya, saya akan bertanya ya Mbak, apakah selama ini pernah mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja? Pernah. Pernah. Jika pernah, biasanya Mbak mendapatkan informasi di mana Mbak? Di sekolah. Sekolah ya. Ya, menurut Mbak, pada laki-laki ketika disebut matang secara seksual itu apabila sudah mengalami apa Mbak? Mengalami mimpi basah. Mimpi basah. Kemudian kalau perempuan dianggap mulai matang secara seksual biasanya ditandai dengan apa Mbak? Mengalami menstruasi. Mengalami menstruasi. Ya, menurut Mbak apa sih yang dimaksud dengan seksual pranikah? Melakukan seksual bebas sebelum menikah. Menikah. Ya. Biasanya kehamilan itu dapat terjadi apabila ada proses apa Mbak? Bertemunya sel telur perempuan dan sel telur laki-laki. Kemudian apa sih dampak fisik yang ditimbulkan jika remaja itu mengalami seksual bebas? Kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit menular. Kemudian apa dampak di masyarakat ketika remaja itu melakukan seks sebelum menikah? Dikucilkan dan putus sekolah. Kemudian penyakit yang diakibatkan karena sering berganti-ganti pasangan itu contohnya seperti penyakit apa Mbak? HIV atau AIDS dan gonorrea. Ya. Kemudian cara remaja menurut Mbak ya, caranya itu bagaimana sih untuk menghindari seksual pranikah? Ya, perhatian dari orang tua, tidak berpacaran dan rajin belajar. Ya, menurut Mbak apa singkatan dari narkoba itu? Narkotika dan obat-obat berbahaya. Menurut Mbak kenapa sih narkoba itu dilarang? Karena dapat menimbulkan ketergantungan. Oh iya, baik. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Terima kasih juga sudah berkenan saya tanya-tanya. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Monggo Mbak. Permisi ya Bu. Enten apa? Sebelumnya perkenalkan ya, saya dengan Bida Novita. Iya. Jadi
Kedatangan saya ke sini akan bertanya-tanya. Nggih. Jadi ada program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga Nggih. atau disingkat dengan PSPK. Nggih. Nah, di sini saya akan bertanya-tanya apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, mungkin kurang lebih saya membutuhkan waktu sekitar 10 menitan. Nggih. Nanti Ibu jawab dengan jujur, nggih? Nggih. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah Ibu mengikuti program KB? Ya. Iya. Sebelumnya Ibu persalinannya di fasilitas kesehatan? Ya. Ya, di mana Ibu kalau boleh tahu? Di PKU. Di PKU RS ya. Ya. Kemudian bagi Ibu apakah mendapatkan imunisasi dasar lengkap? Ya. Mendapatkan ya. Ya. Bagi Ibu apakah mendapatkan air susu eksklusif? Ya. Mendapatkan selama 2 tahun ya. Ya. Kemudian apakah balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, Ya. misalkan penimbangan di posyandu? Ya. Ya, rutin ya Bu. Ya, rutin. Sebelumnya di keluarga Ibu apakah ada penderita TB paru atau hipertensi? Tidak. Tidak ada. Kemudian apakah ini mohon maaf ya Bu, Ya. apakah di keluarga Ibu ada keluarga yang mengalami gangguan jiwa? Tidak. Tidak ada. Kemudian apakah di anggota keluarga Ibu ada yang merokok Bu? Ada. Ada. Biasanya merokoknya tuh di dalam rumah atau di luar rumah? Ya, kadang di luar, kadang di luar rumah. Oh, Kadang di dalam, kadang di luar rumah. Kemudian apakah Ibu ada anggota jaminan kesehatan nasional? Ya. Punya Ada. BPJS ya Bu? Iya. Ya, untuk akses sarana air bersih Ibu biasanya mengakses di mana Bu? Di sumur. Sumur sendiri ya Bu? Ya. Airnya layak minum ya? Minum. Kemudian apakah Ibu menggunakan jamban yang sehat? Ya. Biasanya Ibu membersihkannya 1 minggu berapa kali? Ya, 3 kali, kadang 4 kali. Oh, iya. Bersih ya Bu? Ya. Selanjutnya saya akan bertanya ya Bu, Ya. apakah Ibu dan suami itu dalam waktu dekat ingin mempunyai anak lagi? Tidak. Ya. Apakah Ibu memakai kontrasepsi baik alami atau menggunakan alat? Tidak. Tidak menggunakan alat kontrasepsi? Enggak. Enggak. Ya, berarti Ibu menggunakan alat kontrasepsi alami ya Bu? Ya. Alasannya apa Bu tidak menggunakan KB, menggunakan alat? Takut. Takut. Ya, saya akan bertanya mengenai pengetahuan Ibu. Menurut Ibu apa sih itu keluarga berencana? Keluarga berencana. Ya. Program pemerintah 2 anak cukup. Ya. Kemudian menurut Ibu apa sih tujuan dari KB itu? Untuk menaikkan angka kelahiran. Kemudian apa yang dimaksud dengan kontrasepsi Bu menurut Ibu? Ya, untuk mencegah kehamilan. Kemudian menurut Ibu ya Bu mengenai penyakit HIV atau AIDS, itu penyakitnya menurut Ibu bisa menular atau tidak? Bisa. Menurut Ibu penyakit HIV AIDS itu disebabkan oleh apa ya Bu? Bakteri. Bakteri ya. Ya. Kemudian untuk cara penularan HIV AIDS menurut Ibu bisa dengan apa Bu? Bumil kepada anaknya. Oh ya bisa ibu dan anak ya, Ya. bisa tertular ya. Kemudian untuk cara penanggulangan HIV AIDS itu seperti apa Bu menurut Ibu? Setia kepada pasangan, tidak melakukan seks pas. Oh iya. Kemudian apakah menurut Ibu seorang penderita HIV AIDS itu bisa tampak sehat? Ya. Kemudian apakah penderita HIV AIDS itu dapat disembuhkan? Tidak. Kemudian jika saudara laki-laki Ibu menderita HIV AIDS, apakah Ibu bersedia untuk merawatnya di rumah? Ya. Iya. Kemudian jika seorang anak yang menderita HIV AIDS tapi dia tidak sakit, apakah dia diizinkan untuk mengikuti pelajaran di sekolah? Tidak. Kemudian virus HIV itu membutuhkan waktu berapa lama hingga menunjukkan gejala? 10 tahun. Kemudian menurut Ibu penularan dari HIV AIDS itu dapat dicegah melalui apa Bu? Melalui menjauhi hubungan seks yang tidak aman.
Selanjutnya saya akan bertanya ya Bu. Ya, Ibu sebelumnya apakah mempunyai anak kecil, anak balita? ya, Mempunyai. Usianya kalau boleh tahu berapa tahun? 16 bulan. 16 bulan ya. Mm-mm. Kemudian apakah setiap bulan anaknya itu dibawa ke posyandu secara rutin? Iya, Iya. Apakah Ibu mempunyai buku KIA Bu atau buku PINK? punya. Punya. Hmm. Kalau boleh tahu tinggi badan anak Ibu saat ini berapa ya Bu? 76, Kalau tinggi badan bulan lalu? 72, 72. Kalau berat badannya Bu saat ini? 13. 10,3 ya. Mm-mm. Kemudian berat badan bulan lalu berapa? 96. 9,6. Mm-mm. Untuk status gizinya baik ya Bu? Ya. Nggak kekurangan gizi ya? Iya, Kemudian bayi Ibu apakah mendapatkan ASI selama 6 bulan full? full. Full ya. Tahu. Apakah ada pemberian susu formula sebelum usia 6 bulan? Belum. Tidak. Mm. Ya, kalau boleh tahu usia berapa anak Ibu diberikan makanan pendamping ASI? Misalkan nasi tim gitu? 6 bulan. 6 bulan. Perkembangan anak Ibu normal ya Bu sesuai dengan usianya? Normal. Kemudian sekarang anak Ibu sehat ya, tidak menderita penyakit apa-apa. Ya, Kemudian jenis imunisasi yang diberikan terakhir itu apa Bu? DPT, HB, polio, lanjutan. Oh iya. Ya. Selanjutnya apakah anak Ibu itu mendapatkan vitamin A pada usia 6 bulan sampai 5 tahun? Ya, Mendapatkan ya. ya. Apakah Ibu mengetahui tentang makanan pendamping ASI, misalkan dari nasi tim gitu Bu? Enggak. Iya. Ya, mungkin itu ya Bu yang saya tanya-tanyakan. Terima kasih waktunya. Ye. Saya pamit dulu ya Bu. Iya. Semoga anak Ibu dan Ibu, keluarga Ibu sehat-sehat. Amin. Ya. Hati-hati, makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Salam.